wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Umi Nini Gawa dalam Sirah Nabawiyah, pembacaan kisah Rasulullah yang pada hari ini bab ke-23. Semua muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dimanapun berada, anak-anakku, cucu-cucuku, saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat afiat, karena semua selalu menerapkan protokol kesehatan dari pemerintah. Apabila keluar rumah, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, olahraga, makan makanan yang bergizi dan bervitamin. Untuk itu, mari kita mulai pembacaan Sirah Nabawiyah kerjasama dengan Maira TV YouTube channel. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagikan. Terima kasih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bab 23 ini mengisahkan tentang sifat-sifat baginda Muhammad, yaitu beliau adalah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pernikahannya dari pemuda yang tidak kaya mendapatkan seorang istri yang kaya raya, sehingga Allah mengangkatnya menjadi laki-laki yang berkedudukan tinggi, terhormat dengan harta yang berkecukupan. Begitulah seluruh penduduk Mekah dengan pernikahan baginda Muhammad dan Ibu Khadijah memandang pernikahan ini adalah pernikahan yang sangat agung, terhormat, dan semua menyukai. Undangan yang hadir pun berharap agar pernikahan beliau mendapatkan keturunan yang kelak mengharumkan bangsa Quraisy. Para sesepuh dari kedua keluarga pun mendukung mendukung suami Ibu Khadijah, Bunda Khadijah, yaitu baginda Muhammad, untuk memberikan kasih sayang dan harta perintah. Sebaliknya juga memberikan baginda Muhammad, berharap bahwa baginda Muhammad yang bijak dan cerdas akan membimbing istrinya menuju kebahagiaan hidup. Juga Ibu Khadijah akan mendampingi suaminya, mendukung suaminya dengan kasih sayang dalam perjuangan. Kehidupan berlanjut dan keikutsertaan suami istri itu dalam pergaulan yang baik dengan masyarakat membuat orang semakin menghormati beliau berdua. Dan walau mendapat kehormatan demikian, beliau baginda Muhammad tetaplah menjadi seorang yang rendah hati. Itu adalah sifat yang menonjol dari baginda Muhammad. Jika ada orang yang mengajaknya berbicara, baginda Muhammad selalu memperhatikan, melihat, tidak pernah beliau itu diajak bicara melihat orang yang tidak, pasti fokus melihat yang mengajak berbicara. Bahkan beliau juga membalikkan badannya menghadap kepada yang mengajak bicara. Siapapun itu yang mengajak bicara, baginda Muhammad tidak pernah membedakan, selalu memperhatikan. Nah, itulah salah satu contoh untuk kita semua. Apabila kita sedang bicara dengan lawan bicara atau orang lain, kita harus fokus perhatian. Apabila bersalaman juga kita salaman, namun sekarang tidak boleh salaman ya, karena sedang ada COVID. Jadi kita tiru sifat baginda Rasulullah yang begitu perhatian kepada siapapun yang mengajak bicara. Semua orang tahu bahwa bicara baginda itu sangatlah sedikit, karena lebih banyak mendengarkan pembicaraan orang lain yang mengajak bicara kepada baginda. Baginda Muhammad pun juga bisa bergurau loh, walaupun orang menganggap baginda Muhammad tidak bisa beliau bergurau, dan gurauannya itu pasti semua ada maknanya, ada artinya. Kata-kata yang dilontarkan baginda Muhammad pasti dalam bergurau ada manfaatnya. Orang menyukai baginda Muhammad apabila tertawa, beliau tidak akan kelihatan gerahannya, dan apabila marah pun baginda Muhammad tidak kelihatan, hanya keringat yang keluar dari keningnya.
Tidak pernah beliau apabila marah menunjukkan kemarahannya, tidak pernah. Itu juga perlu kita contoh. Jadi kita dengan mendengarkan, membaca Sirah Nabawiyah, pastilah kita semua akan meniru sifat-sifat baginda Muhammad Rasulullah kita, agar kita bisa mencintai dengan yakin sehingga menjalankan sunnah-sunnahnya. Orang yang menyayangi baginda Muhammad itu karena beliau lapang dada, berkemauan baik, dan menghargai orang lain, bijaksana, murah hati, suka bergaul dengan siapa saja. Namun dibalik itu semua, kelembutan beliau itu mempunyai tujuan yang pasti, berkemauan keras, tegas, dan tidak pernah ragu-ragu dalam tujuannya. Gitu. Jadi lembut, bijaksana, namun tegas. Itulah sifat-sifat demikian berpadu dalam dirinya sehingga menimbulkan rasa hormat yang dalam bagi orang-orang yang bergaul dengan baginda Muhammad. Pada pernikahannya baginda Muhammad adalah diumumkan oleh Waraqah bin Naufal, yaitu saksikan para hadirin, kata Waraqah bin Naufal dengan suara yang agak keras, bahwa saya menikahkan Bunda Khadijah dengan baginda Muhammad dengan mas kawin senilai 12 ekor unta. Nah, itu juga setelah upacara pernikahan selesai, baginda Muhammad memerintahkan agar menyembelihkan 1 ekor kambing, diletakkan di depan rumah Bunda Khadijah untuk tujuannya dibagi-bagikan kepada semua fakir miskin yang menghadiri acara pernikahan itu. Jadi fakir miskin tadi yang menghadiri acara pernikahan juga mendapatkan hidangan makan dan membawa pulang beberapa kantong plastik daging kambing yang sudah disedekahkan oleh baginda Muhammad. Suatu ketika ada pedagang dari Romawi yang bernama Bakum, ya. Baginda Muhammad itu bukanlah orang yang suka berpangku tangan. Beliau pergaulannya amat sangat luas dan di masyarakat manapun banyak yang mengenal karena sifat-sifat beliau yang begitu mudah bergaul, rendah hati, menghargai orang. Nah, di situ terjadilah sebuah peristiwa yang membuat nama baginda Muhammad itu menjadi semakin harum. Peristiwa itu didahului oleh banjir besar yang melanda Mekah. Jadi bukit-bukit di sekitar Mekah tanpa ampun menumpahkan air hujan yang jarang sekali hujan itu turun ke kota yang tepat berada di bawahnya, yaitu kota Mekah. Banjir itu menyebabkan dinding Ka'bah yang memang sudah lapuk jadi retak dan terancam runtuh. Sebenarnya sebelum banjir tiba sudah ada gagasan untuk memperbaiki Ka'bah. Namun orang-orang itu takut apabila memperbaiki Ka'bah itu Tuhan Ka'bah akan marah. Semua pada ingat pada waktu Abraha, pimpinan dari negara Sam, dengan pasukan gajahnya akan menyerang Ka'bah, kan semua mati, pasukannya juga Abrahanya mati seperti daun yang digigit ular. Ingat ya, yang beberapa waktu lalu pernah Umi Nini ceritakan ya. Nah, di situ sudah menjadi takdir Allah bahwa waktu itu juga tersiar ada berita sebuah kapal Romawi yang terdampar di Laut Merah dekat dengan pelabuhan Su'aibah. Kapten kapal Romawi itu adalah seorang Nasrani yang bernama Bakum, berasal dari Mesir. Orang-orang Mekah memutus Walid bin Mughirah dan
serombongan orang untuk membeli kapal yang terdampar tadi, kapalnya Romawi, perdagangan Romawi tadi, untuk membeli dan membongkar kayu-kayunya dan mengangkutnya untuk membangun kembali Ka'bah. Bagum pun dikontrak menjadi ahli tukang kayunya. Pada mulanya tidak seorang pun yang berani membongkar dinding Ka'bah walaupun sedikit, karena takut dikutuk Tuhan. Mungkin mereka juga ya, tadi sudah saya ceritakan. Namun akhirnya Walid bin Mughirah memberanikan diri untuk merombak sudut bangunan yang bagian selatan. Setelah itu ia menunggu semalam, baru paginya dia tahu ternyata tidak ada kemarahan dari Tuhan Ka'bah, tidak ada kutukan juga. Jadi mereka pun mulai melakukan pembenahan Ka'bah. Untuk bab yang 23 sampai di sini dulu, kita bertemu lagi untuk bab yang ke-24. Semoga semua yang mendengarkan bisa menambah keimanan kita untuk mencintai baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.